Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan sedulur-sedulur, berjumpa lagi di channel Cerita Perintis atau Cerita Pemula. Semoga teman-teman dan sedulur-sedulur yang masih setia menyimak disehatkan badannya, dimudahkan rezekinya, dan disolehkan keturunannya. Amin. Baiklah teman-teman dan sedulur-sedulur, dalam perjumpaan kita kali ini, Cerita Perintis akan berbagi cara ngegas tanaman supaya cepat berbunga dan berbuah. Karena semua jenis tanaman, jika tidak digas, akan lama mengeluarkan bunga dan berbuahnya. Misalkan kita ambil contoh yang mudah, jika kendaraan yang kita bawa atau kita supiri tidak digas, tentu saja akan lama nyampe tujuannya. Tetapi ini teman-teman hanya contoh saja. Dalam artian seumpama digambarkan dengan kendaraan, kita kembali ke tema. Nah, ini contoh tanaman petai yang telah digas atau dipupuk, agar supaya tanaman pohon petai ini cepat mengeluarkan bunga dan berbuahnya. Dan tentunya teman-teman dan sedulur-sedulur sahabat semua bisa lihat sendiri, walaupun pohon petai ini masih kecil mungil atau kecil pendek, tetapi mengeluarkan bunganya super lebat, super dahsyat. Dan ini yang dinamakan bunga petai atau pendulan. Sekarang mari kita lihat perbedaan dengan pohon petai yang tidak digas atau tidak dipupuk sama sekali. Nah, inilah pohon petai yang tidak digas atau tidak dipupuk. Tentunya sangat berbeda. Walaupun tanaman pohon petai ini lebih besar dan lebih tinggi dari yang tadi, tetapi pohon petai ini jangankan berbuah lebat, keluar bunga sepotong pun belum. Hanya daunnya saja yang rimbun. Memang kalau melihat daunnya tentu saja sangat menyenangkan. Tetapi kita semua jika menanam pohon petai, yang kita harapkan itu berbunga dan buahnya, agar kita semua bisa menikmati hasilnya. Dan sekarang mari kita lihat pohon petai ini. Inilah pohon petainya. Memang kalau dilihat dari segi fisik pohonnya, sudah pantas mengeluarkan bunga dan berbuah. Tetapi kalau tidak digas, entah sampai kapan pohon petai ini mengeluarkan bunga dan berbuahnya. Oh iya teman-teman dan sedulur-sedulur sahabat semuanya, kami di sini berbagi untuk ngegas tanaman itu bukan hanya untuk pohon petai, tetapi juga bisa untuk tanaman pohon nangka, buah mangga, atau tanaman sejenisnya juga bisa. Itu agar semua tanaman yang kita gas bisa cepat mengeluarkan bunga dan berbuah lebat. Yang pastinya kalau pohonnya tidak tinggi, maka buahnya akan mudah dipetik. Apalagi jika berbuah besar seperti tanaman pohon nangka. Kalau pohonnya tinggi, maka agak susah untuk memetiknya atau untuk memanennya. Dalam artian, kalau pohonnya tinggi, kita harus memanggil tower crane untuk memetik atau untuk memanennya. Sorry teman-teman, itu cuma bercanda agar kita lebih rileks. Kembali ke tema. Tentu saja teman-teman dan sedulur-sedulur semua sudah melihat tanaman pohon nangka ini yang berbuah lebat dan juga buahnya pendek-pendek. Itu karena pohon nangka ini telah digas atau dipupuk. Seperti pohon petai yang di awal video, yang sama sudah digas atau dipupuk. Lalu bagaimana Pak cara meracik pupuk untuk memaksa tanaman berbuah lebat? Sabar dulu ya teman-teman, karena admin lagi menjelaskan dan melihat pohon nangka yang berbuah lebat. Sebentar lagi akan kami bagikan, yaitu cara meracik pupuk dengan hanya menggunakan perpaduan 3 bahan untuk memaksa berbagai jenis tanaman agar berbuah lebat dan juga agar mudah untuk dipetik atau dipanen. Oke lah teman-teman dan sedulur-sedulur, mari kita ke cara dan peracikan pembuatan pupuknya, agar teman-teman dan sedulur-sedulur semua bisa memahami dan mengerti. Simak sampai akhir video. Oke, mari kita lanjut ke cara peracikannya. Langkah pertama, kita persiapkan wadah atau botol. Wadahnya minimal untuk 1 liter air. Dan jangan lupa wadah atau botolnya dikasih corong. Tetapi teman-teman dan sedulur-sedulur semua, jangan mencari corong seperti ini di warung terdekat atau di toko-toko online. Karena corong seperti ini tidak ada yang menjual. Walaupun teman-teman mencarinya di toko-toko besar, kami jamin tidak bakal nemu. Karena corong ini buatan admin sendiri. Kita kembali ke tema. Masukkan pupuk blower pelebat buah ke dalam wadah kira-kira 5 sendok. Pupuk NPK blower ini mempunyai kandungan khusus untuk melebatkan buah pada tanaman. Dan juga keunggulannya adalah memiliki formula khusus yang dapat membantu pertumbuhan akar, daun, bunga, dan buah tanaman. Salah satu contoh pupuk yang mengandung unsur hara, makro, dan mikro yang lengkap untuk tanaman adalah pupuk NPK blower. Pupuk ini mengandung unsur hara makro seperti nitrogen, fosfor, dan kalium, serta unsur hara mikro seperti
magnesium Mg, sulfur S, mangan Mn, dan zinc Zn. Itulah unsur hara makro dan mikro yang ada di pupuk blower. Langkah berikutnya kita tuangkan bahan alami ke dalam botol kira-kira 1 liter, yaitu air cucian beras. Dan boleh air cucian berasnya belum difermentasi, karena air cucian beras walaupun belum difermentasi, tetapi sangat bagus untuk tanaman. Air cucian beras mengandung banyak nutrisi yang bermanfaat untuk tanaman. Di antaranya vitamin B1, B3, B6, mangan, fosfor, zat besi, kalsium, boron, nitrogen, protein, dan pati. Kandungan nutrisi tersebut menjadikan air cucian beras sebagai pupuk organik yang dapat menyuburkan tanah dan meningkatkan pertumbuhan tanaman. Lalu jangan lupa dikasih garam kira-kira 1 sendok teh. Jangan lebih karena itu takaran garam untuk dilarutkan ke dalam 1 liter air. Dan jika memberi garam dengan takaran yang tepat untuk tanaman, maka bisa bermanfaat untuk tanaman karena mengandung magnesium yang merupakan nutrisi penting untuk pertumbuhan tanaman. Magnesium membantu tanaman memproduksi klorofil, zat yang diperlukan untuk fotosintesis, meningkatkan penyerapan nutrisi lainnya seperti nitrogen, fosfor, dan kalium, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit dan kondisi lingkungan. Selain itu, garam juga dapat membantu menyuburkan tanah secara alami, mencegah kerontokan bunga, membuat rasa buah lebih manis, dan garam dapat mengendalikan pertumbuhan rumput atau gulma. Itulah manfaat garam jika memberi takaran yang tepat untuk tanaman. Racikan pelebat buah ini, diamkan kira-kira 10-12 jam sebelum diaplikasikan atau dikocorkan ke bagian akar tanaman. Dan racikan 1 liter ini bisa untuk 2 atau 3 pohon. Jangan lupa ucapkan Bismillahirrahmanirrahim di awal pengocoran. Sekian dulu pertemuan kita kali ini. Kami Cerita Perintis mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.